Aya nabtadi bidu'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Kita lanjutkan kajian kita para ikhwan semuanya tentang khilafah ala minhajin nubuwah atau jamaatil muslimin Aizkullah. Dua pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang urgensi jamaah dan menetapinya di era modern saat ini. Ad-da'wah ila luzumil jamaah ba'da suqutil khilafah. Bahasanya biasa nih ya. Ad-da'wah menyeru ya, memanggil ila luzumil jamaah untuk menetapi jamaah ba'da suqutil khilafah, setelah runtuhnya khilafah, maksudnya khilafah Turki Utsmani. Nah, bagaimana beliau ini akan menganalisis, mengajak orang untuk menetapi jamaah setelah khilafah Turki Utsmani ini runtuh, bagaimana? Loh kan? Ayo coba gimana? Belum bisa kita bayangkan, atau mungkin bayangkan boleh, tapi soal benar atau tidaknya pun juga boleh. Apa saja yang harus kita lakukan untuk mengajak orang menetapi kembali jamaah setelah runtuhnya Turki Utsmani? Itu bagaimana caranya? Kalau sudah bagaimana, ini pertanyaan filosofis. Nah, dimulai dengan begini. Saqatat al-khilafah al-islamiyah sanah tis'ata asyar wa arba'ata wa ishri Masihian. Khilafah Islamiyah, maksudnya Turki Utsmani runtuh pada tahun 1924. Nah, itu ternyata, ini analisis pembaca ya, membawa dampak positif. Apa dampak positifnya? Fajarat da'awatu ila luzumil jamaah infijaron tabi'iyan. Maka kemudian memancarlah, muncullah dakwah-dakwah, banyak berarti ajakan-ajakan untuk menetapi jamaah dengan kemunculan yang alami. Jadi sunatullah, setelah Turki Utsmani runtuh, nah ternyata disambut dengan munculnya ajakan-ajakan kepada menetapi khilafah. Kalau Turki Utsmani tidak runtuh, mungkin ini belum ada. Nah, itu ini analisis pembaca. Jadi runtuhnya Turki Utsmani ada positifnya enggak? Nah, selama ini kan kita pandang negatif, bahkan ditangisi macam-macam. Itu enggak kira-kira Pak Sabarudin? Nah, kita baru ngeh ternyata ada unsur positifnya. Positifnya apa tadi? Tumbuhnya ajakan, jangan ngelewati dong. Bertahap tumbuhnya ajakan. Nah, untuk mengikuti, menetapi jamaah. Para ulama al-mustaniruna ithrodalika annahu la budda lil muslimi ayan kharito ilal jamaah au alal aqal ayan kharito ila al amal al islami al jama'i ka khutwatin marhaliyatin ila iqamatil khilafah min jadidin. Dan
para ulama yang punya pandangan jelas, yang pikirannya tersinari oleh hidayah. Mungkin begitu mustanirun. Memandang setelah itu apa ini? Runtuhnya khilafah Utsmaniyah. La budalin muslimin, wajib atau mesti bagi muslimin untuk ayan khorito, memetakan atau melangkah kepada terwujudnya jamaah. Nah itu khoroto dari khorit ya ini. Atau minimalnya alal aqal membuat satu langkah bagaimana untuk dapat melakukan amal yang islami secara jama'i dalam rangka menegakkan kembali khilafah yang baru. Yang baru maksudnya yang apa? Yang berbeda lah dengan khilafah. Nah jadi para ulama kemudian ini kita harus ada langkah nih, langkah untuk mewujudkan jamaah atau minimalnya melakukan sesuatu secara bersama-sama untuk membuat satu tahapan khutbah marhaliyah, bagaimana menegakkan khilafah yang baru, yang berbeda dengan khilafah Turki Utsmani. Wadhalika la li ilmihim anna iqamatal khilafah. Wadhalika li anna atau li ilmihim anna iqamatal khilafah wa nasbal imamah amrun yujibuddin wa hasib. Jadi yang demikian itu karena mereka tahu bahwa menegakkan khilafah, menegakkan imamah itu satu perintah yang diwajibkan oleh agama, cukup. Nah, artinya tidak usah menggunakan logika, kurang begitu. Bahwasanya memang agama ini memerintahkan kita untuk menegakkan khilafah. Ini mungkin analisis pembaca. Itulah yang dimaksudkan dengan non politik. Bahwasanya menegakkan khilafah, menegakkan imamah ini amrun diniyun wahasib, cukup. Jadi tidak ada hubungannya dengan pemerintahan yang ada, di mana di tempat khilafah itu ditegakkan, tidak ada. Maka siapapun pemerintahnya dapat ditegakkan khilafah di situ. Waktu komunis khilafah bisa ditegakkan. Di negeri Cina khilafah bisa ditegakkan. Kemudian di Indonesia khilafah bisa ditegakkan. Begitu. Walakin li idrokim aidon anna halal ummati la yumkinu ayyan tasibu wa yaltaimu biduni qiyadatin amatin tajtami'u tilkal amah ala ikhtilafi ajnasiha wa alwaniha wa taba'udi autoniha. Tetapi mereka juga mengerti bahwasanya umat saat ini, saya katakan saat ini karena di sini dibuat makrifat. Umat saat ini tidak mungkin mereka itu bergabung atau menyatu berhubungan tanpa adanya satu qiyadah amah, pemimpin umum yang bisa mengumpulkan mereka dengan realita yang mereka itu berbeda-beda warna kulitnya, berbeda-beda bangsanya,
dan berjauhan tempatnya. Memang itulah kondisi saat ini. Lebih kompleks para ikhwan semuanya daripada yang dulu. Oleh karena itu, karena lebih kompleks, apa yang diperlukan? Qiyadah tadi ya. Nah, qiyadah sekarang ini lebih kompleks problematikanya daripada yang dulu. Nah, maka minimalnya orang yang ingin menegakkan khilafah harus saat ini ya, maksud kami harus lebih apa coba? Lebih apa? Lebih sungguh-sungguh. Loh. Lebih sabar. Lebih serius. Nah, jadi semacam itu. Jangan baru berapa tahun mutung, ngerti mutung? Ya dulu kok gini-gini aja. Ya. Nah ya, apa Pak? Delete itu kan bahasa Malaysia. Ya itu. Oh dia bilang delete. Oh. Nah ini aja dua aja udah ribut. Padahal satu masjid coba. Ini seluruh dunia nih. Nah jadi itu. Udahlah pokoknya. Maksudnya itulah ya itu ini maksudnya itu. Dan lebih berat saat ini para ikhwan. Maka saya bayangkan ini sebetulnya dohirianya enggak, sangat tidak pantas. Dohirianya nih saya ini ya itu ini. Melihat begitu tadi belit itu begitu kompleksnya permasalahan umat yang sekarang ini dihadapi para hewan semuanya. Tetapi karena memang ini perlu qiyadah, ya sudah. Ini harus saya terima. Walaupun memang mungkin bukan masalah saja realita. Tugas saya lebih berat daripada khalifah-khalifah yang terdahulu. Nah itu para hewan. Nah juga para ikhwan harus merasakan begitu. Orang di Turki Utsmani saja, Masya Allah, bagaimana mereka upaya membebaskan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih usahanya demikian dahsyat. Nah kita menegakkan khilafah saat ini pasca khilafah Turki Utsmani kok santai-santai saja, serius tidak, ya itu ini semangat tidak, lah bagaimana nanti? Nah inilah para ikhwan semuanya tanggung jawab kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk memikulnya. Amin. Ada nih kata ulama nih bukan hadis, ya itu ini. An-nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Puncaknya manusia ini akan hancur kecuali yang berilmu. Satu nih. Maka khutbah tadi kemarin saya sampaikan masalah ilmu. Dan orang yang berilmu pun akan hancur kecuali yang beramal. Lah. Ya pokoknya ilmu lah, tidak hanya ulumuddin dah. Loh, khilafah ini kan tadi kompleks. Tidak hanya masalah dinnya aja. Karena khilafah itu dunia wa din. Jadi jangan terdikotomi pikiran kita. Ya itu. Adapun skala prioritas benar, tetapi ulum di sini dan di dalam Al-Qur'an itu kebanyakan ilmu disebutkan dengan nakiroh, bukan dengan ma'rifat. Artinya ilmu apa saja. Nah, jadi ahli fisika dia akan hancur kecuali dia mengamalkan fisikanya. Itu kalau diambil ilmu umum ya. Kemudian ahli fikih, ahli tafsir dia akan hancur kecuali dia mengamalkan ilmunya.
Dan orang yang beramal pun hancur. Loh, illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas. Jadi itulah para ikhwan semuanya, mudah-mudahan manfaatnya sedikit ini. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.